Syaratnya adalah kamu akuin diri kamu sendiri, Sandra. Kalau kamu yang udah jebak Mutiara. Kamu tahu kan? Aku selalu megang janji aku. Oh my god, apa aku ngaku aja ya kalau aku yang udah jebak Mutiara? Biar aku sama Kenzo jadi tunangan. Aku tahu Kenzo pasti bakal tepatin janjinya. Just be honest and Kenzo will be mine. Forever. Kamu tahu kan, Ken? Aku nggak mungkin ngelakuin hal yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya. And that includes that. Aku nggak ngejebak Mutiara. Dan aku juga nggak fitnah Mutiara. So I think it's best. Mending aku nggak usah tunangan sama kamu. Kalau itu berarti aku harus bohong. Supaya kamu bisa ngebelain perempuan yang jelas-jelas salah, kan? Kalau aku terima syarat dari Kenzo, aku juga yang bakalan rugi. Nanti bisa aja Mutiara nuntut aku balik dengan bantuan Kenzo atau Om Aditya atas tuduhan pencemaran nama baik. Bukannya happy bisa tunangan, yang ada aku malah di penjara. No way, kamu nggak bisa semudah itu ngehasut aku, Kenzo. Kayaknya kita bukan ditakdirkan untuk menjadi jodoh. Sekarang aku harus ke kantor. Ntar Kayla yang bakal ada di sini. Aku udah kasih dia izin buat syuting. Nemenin kamu. Aku duluan ya. Ken, aku tahu aku nggak akan bisa ngerubah pikiran kamu, tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, Ken. Aku cuma mau kamu tahu. Aku gak akan berharap balasan apapun lagi dari kamu, Ken. Aku gak akan berharap kalau kamu bakal balas cinta aku. Aku juga gak akan berharap kalau kamu bakal sayang sama aku. Tapi kamu harus tahu, sampai kapanpun aku bakal tetap sayang sama kamu. Even if you don't feel the same way. I love you. Aku udah kasih kamu kesempatan, Sandra. Tapi kamu malah sia-siain satu-satunya kesempatan yang kamu punya untuk bisa balikan sama aku. Aku duluan. Kok aku ngerasa Ivan suka ya sama Mutiara? Kok Kak Gisel bisa mikir kayak gitu sih? Soalnya tadi aku lihat Ivan sama Mutiara itu deket banget. Terus dari cara Ivan natap Mutiara juga beda banget. Ivan sama Mutiara tuh kelihatan dekat karena mereka teman dari kampung, Kak. Dan mereka juga udah temenan dari SMA. Oh iya, Kak. Aku penasaran deh. Kenapa kok Ivan bisa tiba-tiba muncul di taman pas kita janjian? Dan Kak Gisel kayak yakin banget kalau Ivan bakalan ketemu. Padahal aku susah banget loh nyari dia kemana-mana.
Aku nggak mungkin cerita ke Aurel kalau beberapa hari ini Ivan buntutin aku terus. Gara-gara dia tahu rahasiaku sama Mas Aditya. Gak tahu kenapa feeling aja sih kalau Ivan selama ini ngebuntutin kamu dan ngawasin gerak-gerik kamu. Kak Gisel kok bisa punya pikiran kayak gitu sih? Kalau dengar cerita kamu yang tiba-tiba dia ngilang itu, aku langsung mikir sih kalau Ivan itu bucin banget sama kamu. Biasanya kalau cowok bucin itu pasti susah move on. Walaupun dia bilang mau menghilang atau lain sebagainya, pasti itu cuma nyari perhatian aja. Faktanya dia masih stalking kamu kan? Dan ternyata benar kan feeling aku? Artinya dia masih ngikutin kamu. Oke, kamu Sherlock aja. Maksud Ivan pengen ketemu buat terakhir kalinya apa ya? Semoga aja dia nggak mau berbuat nekat. Gimana Van? Udah dibalas sama Mbak Aurel? Ya, katanya oke. Bagus deh. Oh ya Van, aku nggak pernah bermaksud ya buat ikut urusan personal kamu. Jadi kalau emang kamu masalah sama Mbak Aurel, aku nggak ikut-ikutan. Di sini aku cuma pengen ngebantu doang. Aku nggak mau sampai kamu atau Mbak Aurel hidupnya jadi hancur cuman karena cinta. Lagian juga, aku yakin kok semuanya masih bisa dikomunikasiin baik-baik. Gini ya, kadang aku cuma takut kalau misalkan terlalu kebawa sama perasaan, yang ada nanti kamu jadi lupa untuk fokus sama karir kamu, sama pelajaran atau cita-cita. Karena emang cinta bukan segalanya dan bukan itu doang yang harus kamu fokusin. Lagian juga sekarang pun aku udah gak fokus kemana-mana kecuali nyari orang tua kandungku. Karena menurut aku itu doang yang aku butuhin. Jadi aku mau nyari itu sampai dapat. Jadi ya kalau bisa secepatnya kamu selesain masalah ini. Biar kamu bisa fokus lagi sama hidup kamu. Oke, abis ini langsung aku selesain masalahku sama Aurel. Ya udah Ivan, Mbak Aurel udah mau kesini kan ya? Soalnya aku mau pulang, aku masih banyak urusan yang lain. Pokoknya aku doain semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan semuanya berjalan lancar. Maaf ya, aku nggak belum bisa anterin soalnya motor aku lagi digadein. Atau aku pesenin ojol, ya? Gak usah Ivan, aku nanti naik angkot aja. Aku gak ngerti sama apa yang dipikirkan Mas Aditya. Aku sudah menutupi kebusukannya dengan Gisel dan bantu membersihkan image-nya di depan anak-anak dengan mengatakan kalau dia itu suami yang setia. Tapi kenapa dia malah makin nyiksa batin aku? Dia kenapa berani minta aku membuatkan pesta untuk Gisel? Mau sampai kapan aku terus membiarkan diriku diinjak-injak oleh Mas Aditya dan Gisel? Tapi aku juga gak mungkin bisa ngelawan Mas Aditya. Aku terlalu takut kehilangan semua kemewahan ini.